ada NU Hito, ada NU politik. NU politik. Artinya NU yang orang-orang tokoh-tokoh NU yang tetap masih menginginkan supaya jangan keluar dari politik. Dan tuduhan bahwa NU di era itu pro terhadap Nasakom atau terlalu dekat dengan komunis kan terbantahkan pasca 65. Pesan iya, begitu terjadi pemberontakan itu ternyata di buku ini di catatan saya. Ada juga Mas? Ada itu. Yang jadi apa Mas? 65 itu pemberontakan 30 September ya. 30 malamnya besok pagi itu pertama yang mengeluarkan pernyataan secara politik yang menantang PKI itu NU. Apa buktinya Mas? Ada suratnya malah. Yang dikeluarkan PBNU. Oleh PBNU. Ada dua surat itu. Satu surat yang dikeluarkan GP Ansor, yang kedua oleh PBNU. Jadi pasca siaran radio itu, siaran radio itu pagi, itu langsung pagi, di hari yang sama. Di hari yang sama ternyata itu Mbak Wahab ada di Jakarta, Mbak Bisri ada di Jakarta, ada di rumahnya Mbak Wahid, Nyai Salihah. Mereka memantau dari situ gitu. Nah, itu organisasi pertama yang mengeluarkan pernyataan mengecam PKI itu NU Mas. Yang mengecam Dewan Revolusi itu ya, yang seperti itu ya. Dan itu ada anunya, ada arsipnya. Ada arsipnya itu. Terus ya. Jadi sebetulnya secara ini ya terbantahkan kan. Ya akhirnya terbantahkan, jelas sekali. Baik di elit dan sikap politik secara nasional maupun di grassroots. Di grassroots itu. Bahkan setelah itu kan yang dibawa Ansor macam-macam itu kan yang bergerak mereka. Walaupun sekarang menjadi dipelintir kan. Bahwa yang paling banyak mendolimi PKI itu kan NU melalui Ansor gitu. Beberapa penggalan sejarah memang kita bisa lihat kebesaran NU dari beberapa tokoh-tokoh penggerak atau tokoh-tokoh sejarah seperti Mbah Mahab, Mbah Wahid. Itu kan era-era di masa itu memang cukup diakui ya. Nah, pasca itu Mas, tokoh-tokoh yang muncul di era-era awal Orde Baru dan sebagainya kan relatif tidak begitu, peran pentingnya kan relatif nggak begitu muncul ya. Atau memang sempat juga ada beberapa nama-nama yang tidak sempat ini ya didokumentasikan di sejarah NU itu yang juga muncul itu Mas, barangkali di bukunya Mas Fauzan ini. Sebetulnya ada. Jadi begini. Setelah Orde Baru itu kan yang muncul, itu kan orang NU kan Ita Maulid. Ita Maulid. Ya. Ada Zamroni juga. Belakangan. Ya. Jadi waktu itu ada Ita Maulid, ada Subhan ZE, musuh bubuyutan itu, macam-macam itu. Sebetulnya ini orang-orang kalau Ita Maulid itu kan politisi ulung Mas. Ketua terlama itu ya kayaknya. Ya terlama dan dia memang sempat menjadi wakil ketua DPR atau MPR ya waktunya. Orde Baru dia sudah. Tapi di internal itu ya, itu kan ada dua poros. Jadi poros progresif yang diwakili oleh Subhan ZE itu sama poros waktu itu Mbak Bisri. Sama Mbak Bisri sama Ita Maulid itu adalah orang-orang politisi kan gitu. Pak Itham ini orang memang politisi ulung. Jadi dia bisa main di semua lini, termasuk bisa mengkanter orang-orang di luar NU terutama Orde Baru. Supaya tidak terlalu keras kepada, kalau kelompok Subhan ini kan orang-orang yang keras, progresif dan keras. Jadi dia berani buah-peraan gitu. Bahkan dia sampai meninggalnya dicurigai bahwa itu tidak wajar macam-macam itu ya karena memang latar belakang ini begitu itu. Subhan itu kalau sekarang kayak Gus Dur misalnya kayak gitu, tapi dia lebih ini gitu. Subhan itu sebetulnya
pri hidup sehari-harinya tidak terlalu NU. Tidak. Orangnya aktivis ya. Ya. Jadi beliau itu waktu itu jadi tokoh yang menghimpun aktivis-aktivis muda Indonesia, bukan hanya PMI. Semua aktivis. Makanya dia bikin Front Pancasila macam-macam. Itu kan tokohnya Pak Subhan. Semua tokoh itu kumpulnya di Pak Subhan. Hidupnya sehari-hari itu memang tidak seperti kebiasaan orang NU. Gitu. Tapi memang orang ini adalah orang yang sangat berpikir supaya NU ya apa macam-macam itu, dan dia membiayai NU. Gitu. Waktu itu ada 2 tokoh yang banyak jasanya. Ada misalnya siapa Mas? Malik, anunya Kamia Malik, bapaknya Kamia Malik. Itu kan masa-masa itu. Beliau ini adalah orang anggota DPR dia waktu yang banyak berjasa di bidang pembiayaan itu. Jadi termasuk NU begitu pindah dari Surabaya, dari Jawa Timur ke Jakarta, pertama itu Habib lah ya. Warga itu ya. Jadi bapaknya bapaknya Ahmad Albar. Itu. Siapa sih Malik? Nah, yang tokoh penggeraknya ini Mas, Pak Subhan ini. Nah, sayang Pak Subhan ini memang di akhir-akhir hidupnya itu, pada saat dia masih menjabat NU itu sempat dipecat. Pada saat meninggal itu dipecat, dalam keadaan dia sudah bukan NU, dipecat itu sama Mbak Bisri. Tapi walau setelah beliau meninggal, malah direhabilitasi, dicabut surat pemecatannya, dan itu ada dokumennya Mas. Gitu loh. Hal-hal seperti ini memang kita sulit sekali mendiskusikan itu. Karena banyak yang tersinggung Mas. Iya. Itu yang kemarin itu muncul lagi karena proses pemecatan di NU yang lagi rame itu kan, itu secara itu muncul lagi ya gitu. Saya menjadi paham, oh ini dulu pernah begini. Ada. Jadi pernah ada kejadian yang hanya beda tokoh tapi anunya hampir sama persis. Sama persis gitu. Ada pengulangan ya. Ada pengulangan sejarah itu. Gitu. Saya ingin melihat transisinya Mas. Jadi ketika jelang 55 menjadi partai NU ya, terus kemudian ketika di awal Orde Baru pemilu 71 ya. 71 itu ada banyak partai, NU masih ada di situ. Ada terakhir 10 partai itu ya. Ya 73 ya. 73 itu ada partai multi partai yang NU masih ada simbolnya. Kemudian ketika menuju ke 77 harus dilebur itu kan posisinya. Kan ini kan NU sebagai partai ya. Akhirnya kan menjadi bagian dari P3 itu. Ke 84 kemudian Hitoh itu kan posisinya. Artinya kan era NU menjadi partai kan mulai agak ini ya, bisa kita potret mulai jelang 55 sampai ya 73 itu, yang kemudian sudah mulai bergeser lagi pelan-pelan menjadi ormas yang ditegaskan di 84. Betul. Ingin ini ya, apa catatan Mas Fauzan terhadap fase itu maksudnya? Secara politis memang ya kita harus bicara NU secara politis karena waktu itu NU partai politik. Dan itu nanti terkait dengan PMI macam-macam itu. Jadi begini, tahun Orde Baru naik itu kan sekitar 69 ya. 70-an. Anggap itu. Jadi Soeharto itu sebetulnya waktu itu dia kan tidak punya kendaraan politik. Ternyata begini Mas, salah satu yang pernah diminati Soeharto untuk menjadi kendaraan politiknya itu NU. Oh, sempat berpikir gitu ya? Sempat berpikir bahwa NU. Ternyata kenapa nggak jadi? Karena NU ternyata nggak mungkin Soeharto bisa mengendalikan NU. Dan dia juga ke partai lain pernah semua itu. Makanya Orde Baru itu membuat link sendiri, bukan partai. Karyaan itu. Nah, itu kan sekber Mas. Oke lah, jalan itu kan.
ternyata ada banyak partai. Nah, partai yang besar itu ternyata waktu itu tinggal 2 sebetulnya. Tinggal PNI dengan NU kan. Ya. Yang terakhir jadi 10 partai itu ternyata NU masih besar kan. Meskipun posisinya ditekan itu. Ditekan itu masih besar. Nah, NU memang tidak boleh besar oleh Orde Baru. Makanya salah satunya tidak boleh NU. Kalau dibiarkan NU masih tetap partai sendiri, NU pasti tetap besar. Karena waktu itu masih nomor 3 juga kan. Ya, betul. Golkar gitu. Terus apalagi itu NU masih nomor 3 waktu itu kayaknya. Kayaknya PNI ya gitu. Nah, ternyata setelah dalam perjalanan itu kan ada fusi partai. Fusi partai. Logonya dihapus. Jadi baru. Ya memang identitasnya supaya NU itu dimasukkan ke partai-partai yang ada bau-bau agamanya, jadi ada akhirnya menjadi ketiga itu. Jadi seolah-olah NU hanya di bagian kecil dari partai. Harus menjadi bagian kecil dari partai ini. Nah, ketua partainya tidak boleh orang NU. Iya. Gitu. Makanya dipilih Naro macam-macam. Hanya ada waktu itu misalnya Mbak Bisri itu ketua dewan apanya gitu. Tapi dia tidak bisa mengambil kebijakan. Karena bisa yang bisa mengambil kebijakan hanya eksekutifnya kan. Nah, eksekutifnya ini bukan orang NU. Orang NU. Ya memang NU tidak boleh besar waktu itu. Nah, mulai tahun-tahun 70-an itu memang ada di NU sendiri itu sudah ada pikiran supaya NU keluar dari politik. Jadi tahun 7 NU fusi itu kan tahun 72-73 ya. 73 itu pemilu NU masih ada. Masih NU. 73 ke 74 kayaknya ya. Ke fusi dengan P3 itu. Di pemilu 77. Itu sebetulnya memang dibuat begitu. Kenapa difusi itu? Karena NU harus menjadi bagian kecil dari ini. Makanya yang dikendalikan bukan NU-nya, tapi partainya. Gitu. Ketuanya pasti bukan orang NU. Jadi upayanya memang dikerdilkan ya. Dikerdilkan sampai NU itu adalah di setiap muktamar itu mesti diintervensi kan. Intervensi. Termasuk misalnya muktamar Situbondo itu kuat sekali masih walaupun kiai tetap tidak bisa dianukan. Sehingga keluar keputusan itu sebetulnya beberapa muktamar sebelum itu pikiran-pikiran untuk keluar dari itu sudah lama ya. Menegaskan posisi bahwa tidak dari tahun saya punya catatan dan saya di buku itu memang mulai tahun 78 79 itu di muktamar sudah muncul itu. Sudah muncul. Yang ngusulkan malah Kiai Mojokerto itu. Kiai sampai itu. Supaya NU kembali ke Hito. Sudah diusulkan. Cuman kalah suara waktu itu. Luar biasa ya. Baik, proses NU ketika mengambil keputusan selalu prosesnya cukup panjang, terus berproses internal cukup kuat. Gitu. Akhirnya sampai 84 diputuskan kita itu. Akhirnya posisinya besar lagi NU besar kan. Lagi. Karena sudah di atas semua kepentingan itu. Artinya kan bisa menyatukan pesantren-pesantren juga kan yang awalnya ketika pilihan politik itu tidak disetujui. Walaupun memang tetap di NU itu ya sampai sekarang sih dari dulu juga tetap banyak faksi. Faksi. Jadi setelah NU kembali ke Hito itu paling tidak ada 2 faksi, ada NU Hito, ada NU politik. Artinya NU yang orang-orang tokoh-tokoh NU yang masih menginginkan supaya jangan keluar dari politik. Jadi yang secara proses politik tetap NU dilibatkan sebagai bagian dari proses pemilu ya di politik itu. Di samping memang ada partai yang memang yang ngaku-ngaku. Ya. Kalau di bab 1 ini kan ya, proses sejarah termasuk di Orde Lama, Orde Baru di edisi 1 ini ya. Kalau di buku 1 ini tentang sejarah di Orde Baru,
secara khusus Mas Fauzan mengulas di Muktamar 84 itu selain di buku ini ada nggak di seri khusus yang tentang bahas masalah hitah gitu? Di jilid 10. Jilid 10 ya? Jilid 10 itu tentang hasil catatan Muktamar. Jilid 9. Oh iya. Catatan Muktamar. Ini ada beberapa dinamika Jadi proses muktamarnya dan perdebatan dinamikanya di sini. Kalau di sini kan hanya sekilas saja sebagai rentetan sejarah fase-fase NU sampai di mana. Apa yang menarik Mas di Muktamar 84 itu, Mas? Iya, pertarungan antara pertarungan itu ke 84 itu selain Hito kan naiknya Gus Dur. Itu terakhir itu. Ya. Arti keputusan terakhir kenapa Gus Dur dipilih nanti. Ya. Itu kan di samping Hito, itu kan penerimaan asas tunggal. Oh iya betul. Itu perdebatan yang paling itu panjang ya. Porsi itu juga diulas di sini ya perdebatannya. Menerima asas tunggal atau tidak itu ya. Asas tunggal itu sebetulnya agenda yang paling berat kan asas tunggal. Oh, yang paling keras. Tidak keras hitohnya ya. Kalau hitohnya sudah hampir kalau hito itu jumhur ya sudah ada tokoh yang ngawal itu. Tokohnya memang sebetulnya Mas itu jauh sebelum itu ada tokoh muda NU, ada namanya kelompok 12 di Jakarta. Itu anggotanya itu memang tokoh-tokoh PMI. 12. Oh, PMI mayoritas ya. Ada Gus Dur, ada Gus Mus itu. Terus ada Zamroni macam-macam itu. Itu yang berpikir pada waktu NU masih politik itu kan, dan sudah mundur sekali gitu, sudah ancuran. Orang ini sudah berpikir kayak Gus Dur macam-macam. Ya apa mengembalikan NU seperti Hito. Gitu. Orang ini sudah berpikir dan ada rumusannya. Dan ada diskusi di tim 12 ini inten ya? Inten. Dan pikiran ini yang dibawa ke Yai Ahmad, Mas. Ahmad Siddiq. Yai Ahmad Siddiq ini disuplai oleh pikiran-pikiran ini. Tokoh yang menyuarakan ke Kiai di Munas Alim Ulama dan itu yang juru bicaranya itu kan Yai Ahmad Siddiq. Ya. Ini dari sini, Mas. Cerita bukan ada keterkaitan, memang pikiran-pikirannya dari sini. Hitoh sama 12 ini yang ngordinir ya Gus Dur ya atau bukan? Gus Dur masih muda waktu itu ya. Masih anak muda. Jadi kalau rumah yang ditempati itu sekjen PMI pertama siapa? Sekjennya Mahbub ya. Iya, Mahbub. Orang Singosari. Orang Singosari. Masih pamannya, masih saudaranya Basori Al. Jadi di era masih saudaranya, masih saudaranya sepupu itu. Dan dia yang paling senior ya di antara 12 ini. Beliau nih. Bukan senior. Jadi beliau Jadi ada Mahbub Junaidi, dia, tapi rumah yang ditempati rumah beliau ini. Oh, rumah ditempati aja ya. Jadi ada kelompok itu yang sudah berpikir jauh itu, yang akhirnya nanti jadi Hitoh NU itu. Itu kira-kira kalau kisaran tahun gitu Mas, itu prosesnya kan gaungnya di 84. Nah proses 12 ini diskusi ya sejak sekitar tahun 79 itu. Oh ya, yang Mas Fauzan tadi ulas ya, bahwa ini prosesnya sudah sejak tahun 79 termasuk yang melibatkan 12 itu. Oke. Tapi kiai-kiai di luar ini sudah berpikir itu. Sama. Termasuk yang diusulkan oleh kiai dari Mojokerto itu. Jadi di NU itu sudah lama itu terasa bahwa NU sudah tidak efektif di partai. Di partai itu. Dan itu diulas, tapi perdebatan yang paling dominan di Muktamar 84 Situbondo itu adalah tentang asas tunggal. Asas tunggal. Ada dua pendapat pro dan kontra gitu aja. Dan sampai sekarang. Bahkan ada kiai di Jember, kiai besar, silakan cari sendiri, yang itu menyatakan saya keluar dari NU karena menerima asas tunggal. Dan itu sampai sekarang masih ada di itu. Bagian dari proses dinamika internal itu. Itu yang sempat Gus Dur menyampaikan
begitu hitoh dan meyakinkan ke kiai. Ini yang berat bagi Gus Dur adalah meyakinkan kiai-kiai. Ya NU sendiri. Ya itu ya termasuk itu. Dan ternyata memang gitu. Jadi bisa dipahami. Begitu muktamar di Jogja, Gus Dur itu musuhnya bukan hanya Orde Baru, kiai-kiai besar. Apalagi sehingga ada kiai menyatakan mufarokoh itu kan mulai dari Jogja kan 89 diskusi lama itu. Termasuk nanti rentetannya di 94 Cipasung yang keras itu. Periode ketiganya Gus Dur. Periode ketiganya Gus Dur itu. Itu ada Ali Hasan macam-macam, itu orang-orang yang di. Oke, yang jelas kalau di era sejarah itu sudah mulai banyak referensi Mas tentang NU, tentang ini kan sudah mulai banyak referensi. Artinya yang cukup agak gelap dan kabur kan di era-era awal tadi itu, terus kemudian itu yang kemudian memang beberapa proses ikhtiar sudah dilakukan Mas Fauzan, tapi Mas Fauzan merekomendasikan untuk waktunya beberapa perlu ada tim yang melanjutkan untuk mengkaji NU, melacak sejarah, menulis ulang beberapa muassis dan beberapa muharriknya NU itu, yang itu juga butuh dikaji lebih jauh. Dan ini mungkin jalan pembuka aja yang diawali Mas Fauzan ini. Saya mau geser ke buku ini ya. Ini 2 pertanyaan terakhir mungkin. Ini sudah jam berapa ini? Sudah berapa jam? Kita berapa lama itu? Kurang 30 menit ya. Oke. Ini kita geser ke jilid 2. Jilid 2 ini banyak membahas tentang masalah khidmah ya, tapi dalam aspek positioning ya. Di jilid 2 ini ada tentang Islam Nusantara, Mas. Islam Nusantara yang diulas mungkin dapat porsi yang cukup besar di buku ini. Nah, saya sebagai NU yang awam itu kan menangkap istilah Islam Nusantara itu kan baru belakangan di eranya Yai Said, Mas Fauzan. Nah ini kan di buku ini kan diulas khusus. Apakah ini juga mengkonfirmasi bahwa Islam Nusantara itu juga dalam proses sejarahnya juga meskipun tidak harus dinamai Islam Nusantara ya, barangkali proses dulu juga positioningnya ini juga sudah muncul di awal-awal. Kan di bagian pertama jilid 2 ini kan ada bahasa tentang Islam Nusantara. Ya. Jadi begini, ini muncul dan menjadi viral itu kan setelah tahun 2015. Ya Said masih ya Said. Ya, jadi itu kan menjadi tema kontroversi. Jadi tema muktamar di Jombang kan? Ya, di Jombang. Islam Nusantara. Menurut beberapa sumber dan pernyataan dari beberapa tokoh NU dan terakhir itu memang Islam Nusantara ini sempat diseminarkan di sini di Malang, Mas. Di UM itu. Jadi begini, secara sederhana sering disampaikan oleh terutama Kiai Said. Dan perlu dicatat pula bahwa tidak semua tokoh NU itu setuju dengan Islam Nusantara. Bahkan ketua sebelum Kiai Said itu tidak setuju. Ya di beberapa forum memang ya sempat terlontar bahwa itu tidak ada Islam Nusantara. Walaupun sebetulnya ada Kiai Said di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa Islam Nusantara itu jadi perlu digarisbawahi bukan aliran itu, bukan mazhab, bukan. Kalau mazhab pemikiran mungkin iya gitu. Tapi Islam Nusantara itu adalah Islam yang selama ini dipraktekkan oleh orang-orang NU. Ya, hanya penamaan terhadap sesuatu yang sudah lama gitu ya. Dilabeli. Ya, dilabeli. Islam yang ini namanya Islam Nusantara. Itu pun masih terjadi perdebatan. Islam Nusantara itu maksudnya adalah Islam yang hidup di Nusantara. Ada yang begitu. Walaupun sebetulnya mungkin ya bukan itu maksudnya. Ada positioning lah di situ juga. Jadi sebetulnya Islam Nusantara itu menurut catatan saya
yang sempat saya tuangkan dalam satu bab sendiri itu memang Islam yang sudah hidup di Nusantara dan itu sejak lama. Khususnya Islam yang dipraktekkan di pesantren-pesantren. Islam Nusantara itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baliknya ke situ lagi sebenarnya. Itu lagi menurut versi An-Nahdiyah tadi itu. An-Nahdiyah itu tadi. Tapi dan itu sudah dipraktekkan di Nusantara. Gitu. Mengapa itu menjadi porsi khusus untuk Mas Fauzan bahas termasuk jilid awal dan itu maksud dari apa ini perlu ditempatkan di sini itu apa, Mas? Karena yang paling ini banyak protes. Oh, artinya ini juga sifatnya menjelaskan, mengklarifikasi dan mengumpulkan beberapa dokumen penting berkenaan ada beberapa pikiran-pikiran termasuk hasil seminar macam-macam itu memang membicarakan itu dan itu artinya begini. Ada banyak keputusan, ini kan bukan keputusan siapa-siapa, Mas. Ini keputusan organisasi. Walaupun itu pikiran-pikiran muncul dari tokoh-tokoh itu, tapi diputuskan oleh muktamar. Semua orang kan harus tunduk dengan keputusan muktamar itu, walaupun sebetulnya sampai saat ini memang belum ada secara akademis apa sih Islam Nusantara yang didefinisikan bisa diterima semua orang dan tidak mungkin diterima semua orang. Karena banyak orang luar NU pasti tidak setuju. Dan mereka sudah ngomong kan, tidak ada Islam Nusantara itu. Kayaknya kalau didefinisikan malah menimbulkan kontroversi. Malah terjadi. Jadi labeling itu loh kan, menamai sesuatu yang sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada, cuman ya. Jadi NU sendiri juga begitu. Dan sebetulnya tidak apa-apa, wong itu pikiran. Orang berpikir kan boleh. Dan sebetulnya bagus saja. Gitu. Kalau terjadi diskusi yang diskusi agak panjang, memang sampai sekarang masih didiskusikan Islam Nusantara. Kebetulan memang kayaknya periode yang sekarang ini tidak seberapa suka dengan Islam Nusantara itu, makanya agak tenggelam ya. Agak tenggelam isu ini. Padahal menjadi perbincangan menarik di era dan itu dan saya tetap beranggapan itu akan tetap menjadi tema yang penting penting sehingga itu ditempatkan di bab ini kan masalah positioning juga, Mas. Iya, karena positioning ketika hari ini banyak harokah Islam yang muncul, ideologi politik Islam yang juga muncul secara kontemporer. Ini ditempatkan khususnya sebagai bentuk positioning ya. Salah satunya begitu. Jadi ada banyak muncul aliran-aliran atau gerakan-gerakan harokah-harokah yang mengatasnamakan Islam. NU kan harus ambil sikap, Mas. Itu yang sering dilakukan oleh Mbah Hasyim, Mbah Wahab dulu. Jadi bukan hanya keputusan muktamar, tapi ada gerakan-gerakan respon atas gerakan yang muncul itu. Akhirnya, dan itu harus dilabeli yang menurut versi NU. Akhirnya kitab kanun asasinya Mbah Hasyim itu kan yang kemudian kan banyak sekali menyikapi terhadap ini itu. Oke. Salah satunya itu. Nah, dan di sini juga Mas Fauzan juga menyajikan secara spesifik terhadap dua harokah yang cukup penting, yaitu Salafi yang sering benturan dengan fikih dengan kita, sama HTI yang benturan tentang masalah konsep bernegara ya. Ini memang ada satu niatan khusus Mas Fauzan dalam buku NU, secara NU, dua harokah itu dimunculkan secara khusus yang itu. Secara harokah, secara politik dan secara apalagi itu. Jadi munculnya gerakan Wahabis, gerakan khilafah macam-macam itu benturannya dengan siapa? Kan hanya dengan NU. Yang lain kan tidak pernah berbenturan. Cukup beralasannya. Kan begitu kan? Kenapa? Ya hanya keterkaitannya, bukan keterkaitan. Yang menjadi yang salah NU.
yang membela, semacam-macam lah. Ya, jadi relevansi itu muncul karena ya memang paling banyak crash. Yang paling dimusuhi NU. Ya. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Dia bukan hanya hanya Salafi, Wahabi, HTI, Wahabi, bukan hanya itu. Yang muncul kemudian FPI macam-macam itu kan yang walaupun dia mengaku anunya sama dengan NU kan yang dimusuhi tetap NU. Ya. Makanya menurut saya adalah bahwa pada zaman tertentu, pada fase tertentu, NU itu pernah menghadapi gerakan-gerakan kayak apa gitu. Itu kan harus dicatat, Mas. Ya. Jadi saya tidak tidak membela NU-nya enggak. Bahwa pada fase tahun-tahun tertentu itu terjadi gerakan pemikiran yang itu kebetulan memusuhi NU. Itu nabrai NU dan semacam-macam lah. Ya, dampaknya banyak kepada NU gitu. Dan itu harus dicatat kan. Ya.